Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, kita kembali dihebohkan dengan viralnya kasus perzinahan, bukan pelecehan, tapi perzinahan. Kalau pelecehan itu ada yang nggak mau dilecehkan, ini adalah suka sama suka antara seorang guru dengan siswinya. Dan ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Apa yang harus kita ambil pelajaran di sini? Yang pertama, bahwa setiap hubungan cinta kasih dengan lawan jenis sebelum halal itu pasti akan berujung pada perzinahan. Entah itu zina tangan karena menyentuh, zina pandangan, zina lisan, dan kemaluan yang akan membenarkannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa? Ketika Allah sudah menjelaskan begitu, berarti Allah tuh tahu gitu kan, ketika manusia mendekati zina dalam bentuk misalnya TTM-an, teman tapi mesum atau teman tapi mesra, apalagi pacaran gitu kan, maka kemungkinan besarnya pasti akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika Anda sadar belum siap nikah, maka jangan pernah menjalin cinta dengan lawan jenis, karena itu sama saja Anda sedang berjalan menuju pada jurang. Mending kalau di dunia tuh jurang neraka gitu. Nah, orang tua juga jangan pernah berpikir kalau anak Anda pacaran itu aman-aman saja. Yang Anda saksikan itu aman, tapi 2-3 bulan ke depan yang Anda saksikan anak Anda hamil luar nikah atau menghamili anak orang. Mau nggak seperti itu? Kalau nggak mau ya udah, Anda harus tegas jadi orang tua. Jangan sampai biarkan anak Anda deket dengan lawan jenisnya sebelum halal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh berpikir apakah kejadian seperti ini memang nggak bisa dicegah di negeri kita gitu. Kok semakin hari makin banyak kejadian yang terus terulang gitu. Ya memang nggak bisa dihentikan karena negeri kita itu melegalkan hubungan free sex, hubungan seksual sebelum halal atas dasar suka sama suka, karena negara kita menganut sistem demokrasi yang memiliki asas adalah diantaranya kebebasan berekspresi. Jadi seseorang itu boleh menyembah apa saja, yang penting nggak ada orang yang merasa dirugikan. Boleh melakukan hubungan seksual dengan siapa saja, yang penting nggak ada yang dirugikan gitu. Nah, jadi ini adalah masalahnya, karena aturan nggak melarang itu. Makanya kita perlu aturan di tengah-tengah masyarakat yang melarang. Jadi nggak boleh ada aktivitas yang mendekati zina gitu, termasuk pacaran di sini. Yang berikutnya, dalam Islam teman-teman, itu jangankan seperti yang sedang viral itu, jangankan bersentuhan, berduaan dengan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Jadi kata Rasulullah, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna rajulun bi imratin illa wa ma'aha zu mahramin minha fa inna saisahuma syaitan. Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat berduaan dengan perempuan. Janganlah seorang laki-laki atau perempuan berduaan dengan yang bukan mahramnya gitu kan, karena yang ketiga di antara keduanya adalah syaitan. Jadi Islam itu punya aturan mencegah gitu, mencegah agar nggak terjadi perzinahan. Kemudian kalau sudah terjadi pun, maka Islam punya aturan untuk memberikan sanksi yang tegas. Dalam Al-Quran disebutkan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda. Pezina perempuan itu dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, baik perempuan ataupun laki-laki, maka hukumannya adalah dirajam, ditanam sampai leher, terus dilempari batu sampai mati gitu. Itu hukuman yang pernah dipraktekkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa Nabi ataupun generasi-generasi setelahnya. Kalau ada yang melakukan perzinahan, kira-kira menurut teman-teman sekalian, seandainya di negara kita ada pelaku zina, baik yang sudah menikah ataupun yang belum, terus dirajam tuh atau dicambuk di depan orang banyak, dipertontonkan, live streaming seluruh Indonesia menyaksikan itu, kira-kira masih ada nggak yang berani melakukan hal seperti itu? Ya mungkin orang-orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan hal yang sama. Ada hukuman yang tegas dari negara, juga ada pencegahan, mencegah agar nggak terjadi. Nah itu insya Allah tuh saya jamin itu akan berkurang tuh secara drastis perzinahan. Bahkan ya nggak ada lagi yang terang-terangan kan untuk melakukan hal yang sama. Kalau hari ini bebas, terserah Anda lah. Jadi pertanyaan saya terakhir, masihkah kita percaya dengan aturan yang ada hari ini? Ya kalau kita beriman, ya yuk saatnya kembali kepada syariat Islam. Sekian.